Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak. Solid. Ya. Selamat sore Pak. Ya. Bagaimana kabar hari ini Pak? Alhamdulillah baik Pak, walaupun cuaca memang sudah mulai masuk musim hujan Pak. Ya, alhamdulillah Pak ya sudah diberikan hujan malam hari ini ya. Semoga hujannya menjadi barokah. Gini Pak. Nah, sebelum kita melakukan coaching sebagai awal, saya akan melakukan beberapa pertanyaan sama Bapak. Kalau panjenengan nggih Pak nggih. Pertama-tama kita akan mengkondisikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baiklah Pak, pada coaching hari ini coach dan coach akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian seperti yang ada di LMS Pak ya. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Yang pertama itu. Kedua, bagaimana memberikan pertanyaan berbobot kepada coach dan bagaimana coach tersebut merespon menanggapi pertanyaan dari coach. Nah, jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching yang diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi yang ada. Kemudian pertanyaan pertama Pak Khalid ya, yang akan saya tanyakan kepada Pak Khalid yaitu kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Untuk kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu Pak, pertama ada present, terus mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot Pak Wisnu. Oh, oke. Berarti sangat ke pertanyaannya Pak ya. Kemudian pertanyaannya kedua Pak, yaitu kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik ya, secara mendalam yang ingin diobservasi? Untuk supervisi yang spesifik yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Pak. Gitu. Kemudian Pak, untuk yang pertanyaan yang terakhir Pak ya, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak Khalid sendiri dalam proses coaching kali ini? Jadi untuk kali ini Pak, yang saya ingin itu adalah coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Oh, seperti itu. Yes. Mungkin demikian dulu Pak. Ya, pertemuan kali ini. Sebelum observasi kali ini, silahkan Bapak lakukan coaching terhadap coach. Semoga pada saat observasi nanti berjalan dengan baik. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum Pak Bekti ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Khalid. Gimana kabarnya Pak Bekti? Alhamdulillah sehat Pak Khalid. Alhamdulillah ya. Yang saya dengar itu informasinya Pak Bekti akan ada yang disampaikan dengan saya ya. Ya betul Pak Khalid, benar sekali. Hari ini saya ingin menyampaikan sesuatu ke Pak Khalid ini. Oke, tapi gini Pak, untuk kegiatan kita nanti mungkin cukup 15 sampai 20 menit ya Pak, kita ngobrol-ngobrol ya. Nah, kira-kira apa Pak yang ingin disampaikan sama Bapak? Oke, nggak apa-apa Pak Khalid, meskipun cuma 15 menit atau 20 menit, kita maksimalkan pertemuan kali ini ya Pak. Ini Pak, saya ingin sedikit bercerita. Ini terkait pembelajaran yang saya lakukan, yang saya alami Pak. Saya perhatikan dari tahun ke tahun Pak, pembelajaran yang saya sampaikan ke murid itu kok tidak ada perubahan ini Pak. Masih banyak menggunakan metode konvensional sekali. Padahal kita tahu Pak, kita kan harus mendidik murid sesuai dengan zamannya Pak ya. Apalagi di era sekarang yaitu era digitalisasi sekarang ini, setidaknya kita bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan kepada murid. Nah, selain itu di sekolah saya di SD itu kegiatannya itu tidak melulu menggunakan LK dan metodenya tidak hanya menggunakan ceramah-ceramah saja Pak. Namun saya itu masih menggunakan metode yang itu saja. Sementara di zaman sekarang ini di era digitalisasi sangat berkembang pesat, perubahan pembelajaran, kurikulum juga semakin maju. Jadi sepertinya tidak zamannya lagi
saya itu menggunakan LK, menggunakan metode ceramah-ceramah seperti itu. Lah, ini saya tuh pingin ada perubahan Pak, pembelajaran yang saya lakukan di sekolahan. Saya ingin menciptakan pembelajaran yang inovatif, kreatif, menyenangkan, supaya murid-murid termotivasi, belajarnya meningkat, murid menjadi tidak bosan, memberikan tantangan kepada murid untuk berpikir, mencoba belajar lebih lanjut, murid menjadi penuh percaya diri dan mandiri untuk mengembangkan potensi diri secara optimal, sehingga diharapkan kelak siswa menjadi manusia yang berkarakter, penuh percaya diri, dan menjadi dirinya sendiri. Itu Pak Olid. Oke, benar sekali ya Pak. Mungkin biar bisa mengikuti perkembangan zaman ya Pak ya. Iya Pak, harusnya kita seperti itu, mendidik anak harus sesuai dengan kodrat zamannya. Jadi anak itu dapat mencapai kebahagiaan, keselamatan setinggi-tingginya Pak, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu kita tahu dengan mendidik anak sesuai dengan kodrat dan zamannya. Masa mendidik anak kok masih monoton aja. Jadi kita perlu adanya perubahan, yaitu menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Itu loh Pak Olid. Oh begitu. Oke, jadi saya garis bawahi permasalahan dari Pak Bekti ini ya, adalah pembelajaran dari Pak Bekti ini mungkin monoton ya, kurang bervariatif. Begitu ya Pak? Ya betul. Oke. Oke, dari percakapan kita hari ini, kira-kira apa Pak yang ingin dapat Pak Bekti ini sampaikan? Dari percakapan kita ini, saya ingin mendapatkan solusi Pak Olid. Bagaimana sih supaya saya itu bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, sehingga pembelajaran saya lebih bervariasi di kelas, lebih inovatif, bisa mendidik murid, bisa sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya anak sekarang ini. Ya tentu saja sesuai dengan kearifan lingkungan kita ya Pak. Jadi setidaknya kita bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, bisa memotivasi belajarnya meningkat, murid menjadi tidak bosan, memberikan tantangan kepada murid untuk berpikir, mencoba belajar lebih lanjut, murid menjadi penuh percaya diri dan mandiri untuk mengembangkan potensi dirinya secara optimal, sehingga diharapkan kelak siswa menjadi manusia yang berkarakter, penuh percaya diri dan menjadi dirinya sendiri Pak. Hebat sekali. Pak Bekti ini luar biasa. Oke. Kemudian ini Pak ya, dari pembahasan tadi kan mengenai menciptakan pembelajaran yang menyenangkan ya. Pembelajaran itu ideal dan berada di level 10 ini ya. Nah, kira-kira sekolah Pak Bekti ini di level berapa Pak? Waduh, kalau dilihat dari levelnya sih Pak ya, kira-kira di tempat saya itu masih level 6 Pak. Karena di sini kebetulan saya belum bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan di kelas, pembelajaran yang berpihak pada murid, dan pembelajaran yang masih monoton menggunakan LKLK, masih menggunakan metode ceramah seperti itu saja. Oh ya. Oke Pak Bekti. Kemudian kira-kira nih di level berapa kira-kira akan ditingkatkan adanya perubahan terkait menciptakan pembelajaran yang menyenangkan di kelas Pak Bekti? Kepingin saya sih Pak, kalau fasilitas lengkap dan itu ya pingin saya ada di level 10 Pak Olid. Tapi kan kita kembali lagi, untuk merubah itu kita tidak bisa menggunakan waktu secara instan dan singkat, tapi kita butuh proses untuk menuju perubahan itu. Ya minim-minimnya 9 lah Pak, nggak terlalu tinggi, nggak terlalu pendek. Oke. Nah, dari itu untuk kenaikan level sendiri nih ya, sebelumnya dari level 6 dan menginginkan ke level yang lebih tinggi ya, kira-kira seperti itu ya. Nah, kira-kira usaha apa Pak yang sudah Pak Bekti lakukan untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan di kelas Pak Bekti? Usaha apa ya kira-kira ya Pak ya? Saya juga masih memikirkan itu Pak. Sambil berjalan ya gitu ya Pak ya? Betul Pak, sambil berjalan, sambil berpikir bagaimana sih cara menciptakan pembelajaran menyenangkan di kelas saya sesuai dengan zamannya. Seperti saya akan melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat ya Pak ya. Terus apa lagi ya?
Oke oke oke. Jadi itu perubahan yang ingin dilakukan oleh Pak Bekti. Berarti dengan melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat, kemudian selain kolaborasi nih Pak, kira-kira ada nggak sih strategi Pak Bekti yang dilakukan? Selain kolaborasi dengan rekan sejawat, saya juga akan melakukan beberapa hal, yaitu menyapa siswa dengan ramah dan semangat, menciptakan suasana yang rileks, memotivasi siswa menggunakan ice breaking. Saya tuh nggak pernah Pak ice breaking karena jiwa saya seni itu nggak ada. Jadi apa ice breaking itu, aduh, bingung saya Pak. Ya, dan menggunakan metode yang variatif sehingga dengan strategi tersebut diharapkan suasana belajar akan lebih menyenangkan, suasananya rileks, minat belajarnya menjadi bangkit, adanya keterlibatan penuh, perhatian peserta didik tercurah, lingkungan belajar yang menarik, bersemangat, perasaan gembira, serta konsentrasi yang tinggi. Oh ya, berarti semua tindakannya Pak Bekti tentunya meminta dukungan dari kepala sekolah kan Pak ya? Nah, dan mungkin juga rekan sejawat gitu. Nah, dari keduanya tersebut nih, menurut Pak Bekti, yang ingin cepat terrealisasi itu yang mana Pak? Yang ingin cepat terrealisasikan yaitu yang pertama menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi murid. Itu yang saya inginkan. Tapi saya harus yang pertama yang akan saya lakukan yaitu kolaborasi dengan rekan sejawat, karena rekan sejawat kan setiap hari kita bertemu Pak, jadi komunikasinya lebih enak, dan tentunya ya kita tidak lupa juga harus minta seizin kepala sekolah. Gitu ya. Oke, ya benar sih ya, juga Pak ya. Kemudian untuk melakukan strategi penciptakan pembelajaran yang menyenangkan itu perlu dukungan dari siapa aja Pak? Sudah pastinya dukungan itu banyak ya Pak ya, karena kita tidak bisa berjalan sendiri, kita bisa dibilang berkolaborasi dengan seluruh warga sekolah. Oke, oke. Jadi berkolaborasi dengan seluruh warga sekolah. Itu ya Pak ya. Ya. Nah, nih kemudian saya ingin bertanya lagi Pak, mengenai strategi menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Nah, selain strategi tersebut, mungkin ada hal yang lain yang ingin Pak Bekti lakukan. Strategi lain, saya akan mengajak murid untuk belajar outing class Pak, yaitu pembelajaran di luar kelas ya. Saya akan menggunakan lingkungan sekolah untuk belajar. Nah, kemudian kira-kira untuk merealisasikannya kapan Pak? Pinginnya saya secepatnya Pak. Strategi ini saya tentang menciptakan pembelajaran yang menyenangkan ini secepatnya saya akan merealisasikan. Oke, berarti intinya ini guru ini sebagai pendidik ya, itu harus bisa menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan supaya murid itu lebih bersemangat dan termotivasi ketika diajak untuk belajar. Nah, dari percakapan kali ini itu apa sih Pak yang didapatkan dari Pak Bekti? Alhamdulillah Pak Olet ya, dari percakapan kita ini yang walau hanya sebentar, saya jadi mendapatkan gambaran untuk bergerak maju, untuk menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan bagi murid, serta lebih berpihak pada murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Intinya saya akan bergerak maju, melakukan perubahan supaya murid saya dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya. Dan saya juga mendapatkan gambaran secepatnya untuk melakukan strategi tersebut Pak. Karena sebesar apapun cita-citanya, kalau kita tidak melangkah, itu hanya akan menjadi sebuah cerita saja dan tidak akan pernah menjadi perubahan begitu Pak. Oke, baik Pak. Semoga aksi nyata yang Bapak lakukan ini akan bisa bermanfaat untuk murid-murid Bapak, untuk rekan sejawat, dan terutama untuk warga sekolah. Dan apa ya, niat Bapak yang sangat mulia ini, niat Bapak yang sangat luar biasa itu masih mempunyai inovasi-inovasi baru, membuat sebuah pembelajaran yang menyenangkan, membuat pembelajaran yang sekiranya sekarang sudah berbeda, itu bisa membuat sebuah perubahan yang ada di sekolah Bapak. Mungkin itu Pak Bekti, terima kasih sudah mengajak diskusi. Semoga ini bisa bermanfaat dan kemudian hari bisa menjadi patokan untuk sekolah-sekolah lain. Gitu. Terima kasih sekali Pak Olet atas waktunya.
Semoga ini bisa bermanfaat sekali bagi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih oleh. Ya, terima kasih. Ya, ketemu kembali ya Pak Khalid ya. Ya, Pak Khalid tadi saya sudah melakukan coaching ya, sudah melakukan pengamatan antara coaching Pak Khalid dengan Pak Bekti, di mana komunikasinya sangat baik sekali ya, sungguh menyenangkan dan informasi yang didapat pun sangat tercapai sekali. Nah, sebelum penutupan Pak Khalid, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Pak Khalid lakukan saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan Pak Khalid? Iya Pak. Untuk coaching kali ini Pak, alhamdulillah saya sudah melakukan coaching dengan menggunakan Aluvita, meliputi menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusinya. Bagus sekali Pak Khalid. Oke, sekarang lanjut Pak ya Pak. Menurut saya Pak Khalid sebagai observer, proses coaching tadi Pak, proses coaching Pak Khalid dan Pak Bekti sudah berjalan dengan baik ya, sesuai dengan alur tirta, sesuai dengan rubrik, dan juga Pak Khalid sudah berusaha menggali dan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Coach Pak Bekti, sehingga Pak Bekti menemukan solusi dari permasalahan, dan juga coaching tadi sudah melakukan sesuai dengan prinsip coaching, sehingga informasi yang diberikan pun sangat sesuai sekali. Nah, pertanyaan yang terakhir Pak, ini sebelum kita tutup Pak ya, yaitu kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching barusan, dilakukan coaching lebih baik lagi, sehingga coaching kedepannya lebih baik lagi. Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan atau lakukan, yaitu dengan saya lebih memahami lagi proses Aluvita Pak. Sehingga saya nanti dapat melakukan coaching bisa lebih baik lagi dan bisa membuat mereka ini coach ini bisa lebih nyaman lagi seperti itu. Begitu. Semoga, terima kasih Pak untuk pertemuan kali ini. Semoga coaching yang ke depan lagi, coaching ke depan lagi Bapak yang lakukan akan menjadi lebih baik lagi. Dan terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Olid. Gimana kabarnya Pak Bekti? Alhamdulillah baik sekali Pak Olid sore ini Pak Olid. Sore ini tampak ganteng ya? Nah, alhamdulillah. Hari Jumatan sore seger Pak. Oke. Alhamdulillah udah diberi kesehatan ya kita semua ya. Akhirnya ini sering hujan Pak Bekti ya. Betul. Nah, pada hari ini juga kita kan ini Pak Bekti. Saya selaku supervisor itu akan mengamati kegiatan jenengan seperti itu. Nah, termasuk sebelum nanti Pak Bekti melakukan coaching ya dengan coachnya, nanti sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan sama Pak Bekti. Pertama-tama kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian yang kita hari ini bahas gitu ya. Ya. Oke. Dan pada coaching hari ini coach dan coacher akan saya amati ya, dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian yang nanti akan saya sediakan. Nah, termasuk apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, kan yang penting kan tirtanya. Ya betul. Jadi kan saya akan melihat ini bukan sebuah penilaian bahwa benar atau tidak ya, jadi bagaimana jenengan sudah melakukan alur tirta itu sesuai apa belum, nanti saya mengamati. Dan saya bukan seorang yang mungkin bisa dikatakan bisa dikatakan sebuah penilai benar atau tidaknya. Kita semuanya akan melihat situasi untuk bisa mengevaluasi kemudian hari. Nah, kemudian bagaimana memberikan pertanyaan berbobot kepada coach. Saya akan mengamati itu. Kira-kira nanti tugasnya seperti itu. Dan juga bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya, Ya. dari Pak Bekti. Ya. Kira-kira
dari pertanyaan bobot dan nanti coach itu juga akan mengamati kira-kira pertanyaan seperti apa. Nah, jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching yang diantaranya kemitraan, ya, proses kreatif, terus dan memaksimalkan potensi. Seperti itu, ya. Berarti ya sudah bisa memahami ya. Oke, boleh. Oke. Untuk yang pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Pak Bekti. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Pak Bekti ini adalah kompetensi apa yang akan dikembangkan pada coaching kali ini, Pak? Baik, terima kasih Pak Walid. Untuk kompetensi yang akan saya tanyakan kepada Bapak coaches nanti, yaitu present, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, wah luar biasa ini Pak Bekti. Jadi untuk yang pertanyaan kedua Pak Bekti, Ya, kira-kira kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? kiranya yang bisa saya spesifik itu yaitu supervisi spesifik yang akan saya kembangkan, yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, luar biasa ternyata ini Pak Coach sekali. Oke, kemudian untuk selanjutnya, kemudian yang terakhir ini Pak ya, Ya, coba kita dengarkan indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Pak Bakti dalam proses coaching hari ini. saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Itu Pak Oleh. Oke, oke gitu ya. Mungkin demikian dulu ya Pak pra observasinya hari ini. Semoga kegiatan coachingnya dengan terhadap coaching berjalan dengan lancar ya. Terima kasih hari ini sudah meluangkan waktu. Oke, kita nanti akan mulai kegiatan coaching di waktu selanjutnya. Seperti itu ya. Oke, terima kasih Pak Holid atas kesempatannya. Oke. Ya, selamat siang Pak. Selamat siang Pak Wisnu. Selamat siang Pak Bekti. Bagaimana kabarnya Pak Wisnu? Alhamdulillah kabar saya hari ini sangat baik sekali Pak Bekti. Meskipun suasana sangat mendung ya hari ini ya. Oke. Saya dengar Pak Wisnu akan ada yang ingin disampaikan atau ada yang ingin dibicarakan Pak. Oh iya betul sekali Pak Bekti. Terima kasih sebelumnya, maaf mengganggu waktunya Pak Bekti ya. Sebetulnya saya akan ada suatu hal yang saya ingin sampaikan kepada Pak Bekti tentang pembelajaran yang saya lakukan di kelas Pak Bekti. Oh oke, baik Pak Wisnu. Tapi sepertinya kita tidak mempunyai banyak waktu ya Pak. Mungkin cukup 15 menit atau 20 menit kita ngobrol. Nah, kira-kira apa yang ingin disampaikan oleh Pak Wisnu ya? Oh enggak apa-apa Pak Bekti. Waktu 15-20 menit itu menurut saya sangat cukup sekali ya untuk percakapan coach kali ini ya. Gini Pak Bekti, saya ini perhatikan dari tahun ke tahun dalam proses pembelajaran saya di kelas itu rasanya sangat monoton, hanya itu-itu saja. Bahkan saya sering menggunakan pembelajaran yang menggunakan mungkin hanya LK atau ceramah-ceramah saja tanpa mengindahkan namanya yang sekarang adanya metode-metode yang baru, diferensiasi, bahkan hal-hal yang mendukung kepada anak, yang berpihak kepada anak seperti yang disampaikan oleh pembelajaran Ki Hajar Dewantoro sekarang ini Pak. Nah, metode-metode tersebut sebetulnya saya ingin mencari gambaran atau masukan-masukan bagaimana pembelajaran saya di kelas itu lebih menyenangkan, lebih efektif dan lebih inovatif dan tidak membosankan sehingga menumbuhkan potensi diri yang ada pada murid saya Pak ya. Karena meskipun saya itu sekolahnya di pegunungan Pak, saya harapkan ingin memaksimalkan pembelajaran yang ada di sekolah. Bahkan sekarang pembelajaran tidak monoton hanya di dalam kelas, bahkan di luar kelas itu yang saya inginkan, sehingga
menciptakan anak didik saya yang berkarakter, penuh percaya diri dan menjadi dirinya sendiri, Pak. Wah, ini Pak Wisnu luar biasa sekali nih, bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman Pak Wisnu ya. Iya, terima kasih. Siap, Bis. Ya Pak, harusnya kita sebagai seorang pendidik harus menyesuaikan diri seperti yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara pada modul kita yang pertama itu ya, modul 1 itu yaitu dengan kodrat alam, anak dapat mencapai kebahagiaan keselamatan setinggi-tingginya. Sesuai dengan filosofi yang ada tersebut, kita harus bisa mendalami dan memberikan dukungan meskipun guru di sini sebagai pamomong atau hanya memberikan dukungan. Ibarat kita menuntun anak itu menjadi kepada pencapaian impiannya itu, Pak. Seperti yang ada perubahan menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Oh begitu. Jadi gini, saya garis bawahi Pak Wisnu ya. Intinya permasalahan Pak Wisnu ini adalah pembelajaran dari yang Pak Wisnu lakukan selama ini berarti masih monoton ya, atau kurang variatif begitulah Pak. Ya betul sekali Pak, pembelajaran saya menurut saya itu kurang variatif, kurang inovatif dan sangat monoton sehingga anak itu lebih membosankan Pak dalam pembelajaran tersebut Pak. Sehingga apa yang saya sampaikan antara target pembelajaran saya itu lebih rendah. Oke. Dari percakapan kita sore hari ini, kira-kira apa sih yang ingin didapat Pak Wisnu ini? Dari percakapan yang sangat singkat ini, menurut saya ingin mendapatkan solusi bagaimana supaya saya bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, Pak, yang menyenangkan, lebih variatif, lebih inovatif, sehingga anak didik mencapai sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, Pak. Tentu saja dengan kearifan lingkungan yang ada, kita tidak harus muluk dengan fasilitas yang sekian-sekian, kita cukup namanya sekarang kan merdeka belajar sehingga itu kita sesuai dengan apa yang ada di situ. Misalkan seperti di daerah saya perkebunan, banyak perkebunan kopi, perkebunan pinus, sehingga kita dapat mengeksplor apa yang ada di situ, Pak. Sehingga apa yang ada di daerah situ dapat ditingkatkan, dikembangkan lagi dengan pembelajaran yang saya sampaikan tadi, mencoba belajar lebih lanjut, murid menjadi lebih percaya diri, itu yang saya utamakan, Pak. Kemudian mengembangkan potensi diri optimal sehingga diharapkan siswa tersebut menjadi siswa yang berkarakter. Itu Pak menurut saya. Wah, hebat sekali Pak Wisnu ini ya. Kemudian ini Pak, dari pembahasan tadi kan mengenai menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, inovatif, kreatif ya. Pembelajaran itu idealnya dan berada di level 10 Pak ya. Nah kira-kira di sekolah Pak Wisnu sekarang ini berada di level berapa Pak? Wah, kalau pinginnya ya kita ya di level kurang lebih 6 Pak. Sebab apa? Saya menyadari sendiri Pak, dengan lingkungan yang ada di sekitar saya banyak juga pembelajaran yang masih monoton, banyak masih menggunakan ceramah dan menggunakan LK, jadi belum pantas untuk mendapatkan poin yang lebih tinggi Pak, di antara 1 sampai dengan 10. Ya Pak Wisnu, kemudian kira-kira nih di level berapa yang akan Pak Wisnu tingkatkan dengan adanya perubahan menciptakan pembelajaran yang menyenangkan di kelas Pak Wisnu ini? Kalau pembelajaran di kelas saya namanya manusia, mesti pinginnya yang tertinggi Pak, sempurna. Namun ya apa dikata tidak bisa, mungkin kalau kita ibarat kata kita lihat fakta yang ada sehingga kita kok mau meninggikan sampai dengan level sempurna itu sangat sulit. Dan kalaupun dengan level sempurna tersebut kita butuh proses yang sangat panjang. Dengan proses, karena sebuah proses pembelajaran itu tidak serta-merta kita seperti membalikkan telapak tangan, tapi harus juga proses dan stakeholder yang sangat mendukung, sehingga untuk mencapai hal tersebut kesempurnaan mungkinlah minimal kalau nggak 8 ya 9 level tersebut Pak. Itu yang dapat saya sampaikan. Nah dari kenaikan level sendiri nih, sebelumnya kan di level 6 ya, yang tadi Pak Wisnu bilang, dan menginginkan ke level yang lebih tinggi ini. Kira-kira itu usaha apa sih yang akan Pak Wisnu lakukan untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan di kelas Pak Wisnu ini? Nah, ini Pak, usaha yang saya gambarkan itu hanya masih merencanakan, saya memikirkan bagaimana, dan saya masih mencari informasi
masukan-masukan, referensi untuk pembelajaran saya yang akan saya lakukan tersebut, Pak. Wah, berarti sambil berjalan ya Pak Wisnu. Oke, Ya? seperti itu, iya. Iya, sambil berjalan, Pak. Sambil berjalan, saya juga berpikir mencari referensi bagaimana menciptakan pembelajaran yang menyenangkan di kelas saya, pada khususnya, dan mungkin dapat berimbas di kelas-kelas berikutnya, kelas-kelas yang lain, sehingga pembelajaran yang ada di sekolah saya itu lebih efektif, lebih efisien, dan lebih berinovatif, Pak. Seperti yang sesuai dengan perkembangan zaman tentang apa yang dibutuhkan oleh anak, dan mendukung tetap pembelajaran anak. Oke, jadi itu perubahan yang ingin dilakukan Pak Wisnu berarti dengan melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat. Kemudian selain dengan kolaborasi ini, kira-kira ada nggak sih strategi Pak Wisnu yang akan dilakukan yang lain? Kalau strategi ya Pak ya, selain berkolaborasi dengan teman sejawat, kita juga berkolaborasi dengan kepala sekolah, kepada rekan guru yang lain, sehingga apa ya Pak ya, kita itu mendapatkan masukan. Yang pertama, kolaborasi itu dapat mendapatkan masukan sehingga dapat menciptakan suasana-suasana yang baru. Karena apa? Perubahan yang saya sampaikan, pertama, anak terdidik tersebut kita biasakan dengan yang pertama mungkin pembelajaran yang lebih efisien, menyapa anak dengan baik, kemudian apalagi menciptakan suasana pembelajaran yang lebih rileks seperti yang kita berikan. Lihat contoh pembelajaran di luar kelas dan memotivasi semua kegiatan yang anak yang ada. Kemudian yang pertama adalah meningkatkan lagi motivasi belajar anak, misalkan dengan adanya, mungkin yang baru saya tahu adalah namanya ice breaking. Itu dengan adanya ice breaking tersebut dapat meningkatkan motivasi belajar anak sehingga peserta didik itu tercurah di lingkungan belajar yang menarik, bersemangat, perasaan gembira, dan konsentrasinya menjadi meningkat. Berarti semua tindakan dari Pak Wisnu tentunya meminta dukungan dari kepala sekolah seperti itu Pak ya, dan rekan sejawat. Dari keduanya tersebut nih Pak Wisnu, menurut kalian yang ingin cepat terrealisasikan itu yang mana ya Pak? Kalau untuk terrealisasinya saya lebih cenderungnya berkolaborasi dengan teman sejawat Pak, atau rekan guru. Karena apa? Dengan rekan guru itu teman rekan-rekan itu langsung berkesinambungan dengan anak, langsung berkesinambungan dengan anak, sehingga tahu apa yang keresahan yang sebagai seorang guru saya juga merasakan keresahan apa yang dialami, bahkan satu SD, sehingga kan mungkin pembelajarannya monoton, target belajar yang menurun, mutu belajar yang terus menurun. Dengan adanya hal tersebut kita juga saling introspeksi bagaimana cara mencari solusi. Cara solusi menurut saya adalah dengan pembelajaran yang lebih menarik, dengan inovasi-inovasi yang baik, dan kita juga mencari masukan-masukan baik dari web atau dari yang lainnya, media lainnya. Itu menurut saya yaitu dengan teman sejawat lebih tercepat. Ya benar juga Pak Wisnu ya. Kemudian untuk melakukan strategi menciptakan pembelajaran yang menyenangkan itu perlu dukungan dari siapa lagi Pak? Kalau menurut saya dukungan yang paling utama adalah dari kepala sekolah, karena di situ kepala sekolah yang bertanggung jawab akan semua pembelajaran atau sistem yang ada di sekolah tersebut, dan juga beliaulah yang memberikan izin memfasilitasi. Yang kedua dari rekan guru, yang ketiga adalah dari orang tua murid. Seandainya kita cuma belajar dari rekan guru saja, dari pembelajaran yang ada tanpa ada dukungan orang tua murid dan bahkan sampai dengan komite atau stakeholder yang lainnya, pembelajaran itu akan lebih untuk target untuk mencapai kesempurnaan itu sangat sulit. Oke, jadi intinya berkolaborasi dengan seluruh warga sekolah Pak ya. Iya betul. Nih, kemudian saya ingin bertanya lagi Pak Wisnu mengenai strategi menciptakan pembelajaran yang menyenangkan ini. Nah, selain strategi tersebut, mungkin ada hal yang lain yang mungkin Pak Wisnu bisa lakukan. Strategi yang saya lakukan untuk kedepannya itu yang pertama yaitu saya membuat pembelajaran itu tidak monoton di dalam kelas Pak. Pembelajarannya tidak di dalam kelas, misalkan saya sering menggunakan pembelajaran di luar kelas dengan kesepakatan yang telah kita lakukan dengan siswa Pak. Karena kita juga melibatkan siswa secara penuh dalam suatu proses pembelajaran tersebut, sehingga anak itu lebih bersemangat lagi untuk kedepannya, besok ada pelajaran ini, kita akan bersemangati. Dan bahkan mereka pun sudah punya target bahwa pembelajaran yang depan akan ini, ada ini. Kemudian anak itu diikutkan dalam mungkin perencanaan pembelajaran yang kedepannya, seperti itu. Oke Pak Wisnu,
Nah, ini kira-kira kapan nih Pak Wisnu akan merealisasikan semua itu? Kalau untuk merealisasikannya untuk saat ini memang saya hanya masih merencanakan dan mencari apa namanya mencari contoh-contoh ya Pak ya, contoh-contoh pembelajaran yang untuk pembelajaran yang lebih inovatif, lebih menyenangkan di sekolah saya. Namun kalau untuk semaksimalnya segeranya mungkin ya awal pembelajaran baru atau semester genap tahun depan, itu yang mungkin saya akan lakukan. Oke, berarti intinya ini guru sebagai pendidik itu harus bisa menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan supaya murid itu lebih semangat dan termotivasi ketika diajak untuk belajar. Ya. Nah, dari percakapan kita kali ini, itu apa sih yang didapatkan dari Pak Wisnu? Dari percakapan yang sangat singkat ini dan menurut saya sangat bermakna Pak. Yang pertama adalah percakapan ini mendapatkan gambaran, yang pertama saya mendapatkan gambaran, mendapatkan masukan untuk bergerak lebih maju. Karena kalau kita hanya monoton saja kita mungkin tidak ada perubahan Pak ya. Kemudian menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan bagi murid, lebih berpihak pada murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang intinya kita terus mendukung tetap semua kegiatan anak, pembelajaran anak untuk melakukan perubahan supaya murid dapat mencapai kebahagiaan, keselamatan dan setinggi-tingginya. Dan tugas kita sebagai pamomong atau yang hanya mendukung kegiatan anak tersebut dapat tercapai juga. Dan saya mendapatkan gambaran secepatnya dan saya harus mencari gambaran atau masukannya secepatnya untuk merealisasikan langkah-langkah tersebut Pak. Karena sebesar apapun cita-cita kita, tanpa adanya melangkah itu hanya sebagai cerita Pak. Tidak akan perubahan, tidak ada realisasinya. Meskipun setiap tindakan kita tak menjamin akan suatu keberhasilan, namun dengan adanya setiap tindakan mungkin mendapatkan suatu perubahan Pak. Berarti kita kalau hanya monoton saja tidak ada perubahan, ya kita akan seperti itu. Oke, baik Pak Wisnu. Semoga aksi nyata ataupun perubahan-perubahan yang akan dilakukan oleh Pak Wisnu ini dapat membuat pembelajaran yang lebih baik lagi dan lancar. Nah, kemudian dapat tercapainya tujuan dari perubahan yang ingin dirubah dari Pak Wisnu ini menjadikan pembelajaran yang lebih inovatif, kreatif lagi. Seperti itu ya Pak Wisnu ya. Kiranya kok cukup sekian ya Pak Wisnu percakapan kita sore hari ini. Semoga percakapan singkat sore hari ini bermanfaat. Oke, terima kasih Pak Wisnu sebelumnya atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak atas masukannya, gambarannya. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat dan sangat berguna kepada pembelajaran di SD saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Next time jumpa lagi ya. Pak. Sip. Langsung. Oke, assalamualaikum. Kembali ketemu lagi Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Melid. Lancar ya Pak Budi ya. Alhamdulillah lancar sekali Pak Melid. Oke. Jenengan tadi sudah melakukan coaching Ya, dengan coach. Oke. Bagaimana? Lancar Pak Budi? lancar. Khususnya baik sekali dalam menyampaikan permasalahannya, lancar sekali. Artinya sudah bisa bekerja sama dengan baik ya. 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 Oke, sebelum penutupan Pak Budi, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi ini ya. Untuk yang pertama, kira-kira apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaiannya diinginkan? Di coaching kali ini saya sudah melakukan coaching dengan menggunakan alur tirta, meliputi yaitu menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusinya Pak Holil.
Oke, kalau saya amati tadi proses coaching yang dilakukan oleh Pak Bukti berjalan dengan lancar dan menurut saya sih sudah berjalan dengan baik ya. Dan juga proses alur ceritanya juga sudah sesuai dengan alur cerita yang memang sebagaimana mestinya, dan jenengan sudah menggali beberapa pertanyaan-pertanyaan luar biasa sekali ini Pak Bukti dengan coacher, sehingga bisa menemukan solusi dari permasalahannya, dan juga coaching tadi sudah dilakukan sesuai prinsip coaching. Nah, pertanyaan yang tadi Pak Bukti sebelum kita tutup yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching barusan yang untuk dilakukan coaching lebih baik lagi. Kompetensi yang ingin saya kembangkan atau lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses alur tirtanya Pak Khalid, sehingga saya nanti dapat melakukan coaching ini lebih baik lagi dan tuntutannya jelas lagi. Itu. Oke, kalau seperti itu alhamdulillah sudah lancar. Semoga nanti pada waktu kegiatan fakta ya di lapangan untuk terkait dengan coaching juga berjalan dengan lancar sesuai dengan yang diharapkan. Seperti itu ya Pak Bukti ya. Oke, Pak Khalid. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Wisnu. Selamat sore Pak Bukti. Bagaimana kabarnya Pak Wisnu hari ini? Alhamdulillah keadaan baik Pak Bukti, meskipun suasana mendung seperti ini Pak Bukti ya. Ya, mendung juga agak gerah ini Pak Wisnu. Nah, begini Pak Wisnu, sebelum kita melakukan coaching sebagai awal, saya akan melakukan beberapa pertanyaan kepada Pak Wisnu. Ya. Pertama-tama kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baiklah Pak Wisnu, untuk coaching hari ini coach dan coach akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Ya. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Pak Wisnu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach, dan juga bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching yang diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Jadi untuk pertanyaan yang pertama yang akan saya sampaikan pada Pak Wisnu, yaitu kompetensi apa yang akan Pak Wisnu kembangkan pada coaching kali ini? Terima kasih Pak Bukti atas pertanyaannya. Izinkan saya untuk menjawab. Kompetensi yang saya akan kembangkan dalam proses coaching kali ini yaitu yang pertama present atau penguatan Pak Bukti, kedua kali mendengarkan aktif dari setiap kegiatan coach tadi, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot. Itu Pak Bukti, ada 3 poin Pak Bukti. Luar biasa Pak Wisnu ya. Untuk pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang akan Pak Wisnu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kalau pertanyaannya lebih spesifik itu berarti yang saya ingin kembangkan yaitu yang pertama adalah mendengarkan lebih aktif Pak. Mendengarkan aktif apa yang telah disampaikan oleh coach dan kemudian disampaikan oleh coach sehingga si coach tidak menjawabnya, kemudian juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot Pak, sehingga apa jawaban dari coach tersebut lebih bermakna Pak. Oke, kemudian pertanyaan terakhir ya Pak, Ya. indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Pak Wisnu dalam proses coaching kali ini? Saya inginkan indikator yang saya tekankan itu di mana yaitu si coach itu dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi dan menemukan langkah-langkah bagaimana cara mengatasi masalah-masalah yang coach tersebut alami Pak. Seperti itu. Oke, berarti cukup sekian dulu ya Pak ya. Iya. Untuk pra-observasinya, silakan Bapak melakukan coachingnya terhadap coach. Terima kasih Pak atas kesempatan dan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Khalid. Waalaikumsalam Pak Wisnu. Ya,
Bagaimana Pak kabarnya sore hari ini? Alhamdulillah ini kabar baik Pak. Ya. Ini lumayan rintik-rintik kerjanya nih. Ya, gini Pak Khalid. Saya dengar Pak Khalid kok ingin menyampaikan sesuatu hal atau ada yang ingin dibicarakan kepada saya. Tentang apa Pak ya? Ya Pak, benar sekali. Hari ini memang saya ingin menyampaikan sesuatu dengan menyenangkan. Ya, tapi maaf Pak, saya tidak mempunyai banyak waktu, kurang lebih saya hanya punya waktu sekitar 15 menit sampai dengan 20 menit itu yang paling maksimal untuk mengobrol atau untuk membicarakan hal-hal yang ingin Bapak sampaikan. Kira-kira Bapak ingin menyampaikan tentang hal apa? Gini Pak, ya nggak apa-apa sih ya, meskipun hanya waktu 15-20 menit, kita maksimalkan pertemuan kali ini ya Pak ya. Saya ingin sedikit cerita Pak. Ini terkait dengan pembelajaran yang saya lakukan. Saya perhatikan dari tahun ke tahun kok tidak ada perubahan dalam pembelajaran saya Pak. Masih menggunakan metode yang konvensional sekali. Padahal kita tahu kan, kita harus mendidik murid kita sesuai dengan zamannya. Apalagi di era digitalisasi seperti ini, setidaknya kita bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan kepada murid. Nah, saya itu kepingin banget menciptakan pembelajaran yang menyenangkan kepada murid saya. Nah, selain itu sekolahnya itu, ya Pak ya, kegiatannya tidak melulu menggunakan LK dan metodenya tidak hanya menggunakan ceramah-ceramah saja. Namun saya itu masih menggunakan metode itu saja Pak. Nah, sementara di zaman sekarang di era digitalisasi sangat berkembang pesat perubahan pembelajaran, kurikulum juga semakin maju. Nah, jadi sepertinya tidak zamannya lagi kita menggunakan LK, menggunakan metode ceramah-ceramah itu tidak lagi. Nah, saya itu ingin ada perubahan di sekolah saya ini Pak. Saya ingin menciptakan pembelajaran yang menyenangkan supaya murid-murid termotivasi dan belajarnya meningkat. Terus juga murid juga tidak bosan memberikan tantangan kepada murid untuk berpikir dan mempunyai inovasi-inovasi baru seperti itu Pak. Betul sekali Pak, apalagi zaman sekarang anak lebih dominan dengan permainan HP atau jiwa yang sekarang mungkin mereka operasikan Pak, sesuai dengan mengikuti perkembangan zaman ya Pak berarti ya? Iya Pak. Nah, harusnya kita seperti itu mendidik anak harus sesuai dengan kodrat zamannya. Jadi anak itu dapat mencapai kebahagiaan Pak, keselamatan yang setinggi-tingginya Pak, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yang kita tahu. Kan kita mendidik anak sesuai dengan kodrat zamannya. Masa mendidiknya masih monoton. Iya, Jadi kita perlu ada perubahan. Iya betul Pak. Wah, sangat bagus sekali itu Pak ya. Jadi gini Pak, saya dari percakapan tadi saya bisa dapat garis bawah ya bahwa Pak Khalid di sini adalah pembelajaran di kelas Pak Khalid sendiri sangat monoton. Yang pertama kurang bervariatif, kurang inovatif gitu Pak ya? Ya Pak, memang kurang bervariatif, kurang inovatif Pak. Lalu itu masih monoton ya Pak, kurang kreatif juga. Itulah kira-kira nanti strategi pembelajarannya itu masih saya pikirkan juga Pak. Oke, dari percakapan hari ini kira-kira apa yang ingin Pak Khalid dapat dan apa yang ingin Pak Khalid targetkan? Jadi gini Pak, dari percakapan kita ini saya ingin mendapatkan solusi Pak. Bagaimana sih supaya saya itu bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan sehingga pembelajaran saya lebih bervariasi di kelas, lebih inovatif juga dan bisa mendidik murid bisa sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya Pak. Nah, menciptakan pembelajaran yang menyenangkan juga bisa memotivasi belajarnya meningkat. Murid tidak bosan, memberikan tantangan kepada murid untuk berpikir, mencoba belajar lebih lanjut, murid menjadi penuh percaya diri dan mandiri untuk mengembangkan potensi diri secara optimal. Sehingga diharapkan kelak siswa menjadi manusia yang berkarakter, penuh percaya diri dan menjadi dirinya sendiri. Oh, hebat sekali Pak Khalid ini ya. Mungkin target itu semoga saja dapat tercapai ya Pak ya. Kemudian ini Pak, dari pembahasan tadi dan mengenai menciptakan pembelajaran yang menyenangkan Pak ya, dan inovatif itu termasuk kira-kira idealnya di sekolah Bapak itu kan biasa kalau ideal sempurna itu dari poin level 1 sampai dengan 10 ya. Kira-kira di sekolah Bapak itu sekarang untuk penilaiannya berapa levelnya Pak? Kalau di sekolah saya itu Pak, levelnya masih 6 Pak.
Dan karena di sini kebetulan saya belum belum bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan di kelas. Nah, pembelajaran yang berpihak pada murid dan pembelajarannya masih monoton, menggunakan LKLK, masih menggunakan metode ceramah, gitu Pak. Loh, oh gitu Pak Khalid. Ya enggak apa-apa ya. Tapi kira-kira Pak Khalid targetkan lagi untuk ditingkatkan dari level 6 menjadi level berapa? Mungkin juga sampai dengan yang Pak Khalid harapkan dan sekolah juga saya harapkan dapat meningkat menjadi target yang ke-10, level yang ke-10 gitu Pak. Kira-kira berapa Pak ya? Kalau ditanya masalah level Pak, ya mesti saya pinginnya ya sampai level 10 Pak. Tapi kita kembalikan lagi, untuk berubah itu kita tidak bisa menggunakan waktu secara instan. Tapi kita butuh proses untuk menuju perubahan itu. Saya pinginnya sih paling tidak ya minimal 9 lah Pak. Oh, targetnya 9 ya. Oke. Untuk mencapai level tersebut, hal-hal apa saja, perubahan apa saja yang terkait untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan untuk perubahannya Pak, untuk mencapai hal tersebut. Kalau misalkan ditanya tadi kan jenengan untuk mencapai level ke-9 ya, untuk level ke-9 tindakan langkah apa saja yang Anda lakukan? Gini Pak, saya ini masih memikirkan sih Pak untuk terkait seperti itu. Dan sambil berjalan juga Pak, sambil berpikir bagaimana sih caranya menciptakan pembelajaran yang menyenangkan di kelas saya sesuai dengan zamannya. Sepertinya saya akan melakukan kolaborasi Pak dengan rekan sejawat. Ya seperti itu Pak. Oh berarti prosesnya ini masih merencanakan atau proses sambil berjalan Pak ya? Oke. Jadi perubahan yang dilakukan oleh Pak Khalid sendiri berarti melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat Pak gitu ya. Kira-kira ada atau tidak strategi ke depannya untuk Pak Khalid yang dilakukan? Jadi kalau pemikiran saya Pak, kalau selain saya itu melaksanakan kolaborasi dengan rekan sejawat, saya itu ingin adanya ada inovasi baru sih ya, seperti contoh menyapa siswa dengan ramah dan bersemangat, terus menciptakan suasana yang rileks dalam pembelajaran, memotivasi siswa, menggunakan ice breaking, terus dan menggunakan metode yang variatif. Sehingga dengan strategi tersebut diharapkan suasana belajar akan lebih menyenangkan, terus juga suasana yang rileks, bangkitnya minat belajar, adanya keterlibatan penuh, perhatian peserta didik tercurah, lingkungan belajar yang menarik, bersemangat, perasaan gembira, dan konsentrasi tinggi. Oh gitu, luar biasa Pak Khalid ya. Berarti semua tindakan Pak Khalid tentu harus dapat dukungan Pak ya. Selain dukungan dari kepala sekolah seperti yang ada rekan sejawat, dari kedua dukungan tersebut dari teman sejawat dan kepala sekolah, kira-kira untuk cepat realisasi programnya Pak Khalid, rencana Pak Khalid itu beliau jenengan mau berkolaborasi dengan siapa? Yang ingin cepat realisasi itu ya pertama menciptakan pembelajaran menyenangkan bagi murid itu ya yang saya inginkan. Kalau kolaborasi dengan siapa ya jelasnya sama rekan sejawat Pak yang sekiranya lebih dekat, jadi konsultasinya, komunikasinya itu lebih enak seperti itu Pak. Oh berarti yang pertama dari rekan sejawat tersebut Pak ya, realisasinya mungkin betul juga Pak, karena mungkin kan sama-sama sebagai guru jadi tahu merasakan apa yang dirasakan pada saat menjadi guru Pak ya. Untuk strategi menciptakan pembelajaran yang menyenangkan itu selain dari itu dukungan siapa lagi Pak? Untuk dukungannya Pak ya banyak sih Pak ya, karena kita tidak bisa berjalan sendiri, kita berkolaborasi dengan seluruh warga sekolah ya, baik tata usaha, baik guru, kepala sekolah, ya semua warga sekolah Pak. Oke. Jadi kolaborasi dengan seluruh warga sekolah atau stakeholder yang terkait dengan pendidikan di sekolah panjenengan ya Pak. Ini kemudian saya ingin bertanya lagi Pak Khalid, mengenai strategi yang diciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Nah, selain strategi tersebut mungkin ada hal yang lain yang Pak Khalid ingin lakukan? Untuk strategi lain Pak Wisnu, saya akan mengajak murid untuk belajar outing kelas, yaitu belajar di luar kelas. Saya akan menggunakan lingkungan sekolah untuk belajar, ya bisa di halaman masjid, ada di bawah pohon, mungkin ada di lapangan basket, karena kan kami di
sekolah lalu ya Pak, sekolah lumayan besar ya. Jadi mungkin kita mau menggunakan fasilitas sekolah yang ada di luar. Oh gitu. Kemudian nih Pak Khalid, kira-kira Pak Khalid akan merealisasikan rencana atau program Pak Khalid itu kapan? Ya kalau bisa secepatnya Pak. Jadi bagaimana caranya kalau fasilitas sudah mendukung, sekolah sudah mendukung, kita akan melaksanakan secepatnya. Oh gitu. Berarti intinya ini guru berarti sebagai pendidik harus bisa menciptakan suasana belajar yang menyenangkan Pak ya, supaya murid lebih bersemangat, termotivasi ketika diajak untuk belajar. Nah dari percakapan kita kali ini, apa yang Pak Khalid dapatkan Pak? Dari percakapan kita walaupun sebentar ini Pak, saya mendapatkan banyak sekali gambaran, banyak sekali tambahan ilmu, banyak sekali apa ya sekiranya pandangan-pandangan kira-kira strategi apa yang akan saya lakukan Pak. Pertama yaitu kegiatan tadi seperti OTMA, seperti kegiatan-kegiatan menyapa dengan gembira. Jadi alhamdulillah yang tadinya saya tidak punya gambaran untuk membuat inovasi dalam pembelajaran, sekarang saya bisa mendapatkan tambahan pandangan kira-kira inovasi pembelajaran apa yang kira-kira tidak membosankan. Oke, baik, terima kasih Pak. Semoga aksi nyata ataupun perubahan-perubahan yang akan dilakukan oleh Pak Khalid dapat terwujud ya, dan dapat melakukan perubahan baik dan lancar. Nah, kemudian dapat dicapai tujuan perubahan ingin dirubah oleh Pak Khalid menjadi pembelajaran yang lebih inovatif, ya, lebih menyenangkan. Kiranya kok cukup sekian Pak dari percakapan hari ini. Semoga percakapan singkat hari ini bermanfaat dan dapat melakukan perubahan yang ada di sekolah Pak Khalid. Terima kasih Pak Khalid sebelumnya atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wisnu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Wisnu. Waalaikumsalam. Ketemu lagi Pak. Jumpa lagi dengan saya Pak Wisnu. Ya. Nah, tadi saya amati Pak Wisnu sudah melakukan coaching dengan Pak Khalid ya. Ya. Iya Pak, saya tadi melakukan coaching dengan Pak Khalid tentang pembelajaran yang menyenangkan di sekolah Pak. Oke, nah sebelum penutupan Pak Wisnu, saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan nih pasca observasi ini. Pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah Pak Wisnu lakukan pada saat melakukan coaching tadi dengan Pak Khalid terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Di coaching kali ini yang saya tadi lakukan dengan Pak Khalid, saya melakukan coaching dengan menggunakan alur Tirta Pak, melalui menanyakan tujuan, identifikasi masalah, dan rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan masalah dan menemukan solusinya Pak. Oke Pak Wisnu, menurut saya sebagai observer proses coaching tadi, proses coachingnya Pak Wisnu dengan Pak Khalid sudah berjalan dengan baik. Saling interaksinya nyambung sekali, lancar, dan juga proses alur tirtanya sudah sesuai. Dan juga Pak Wisnu juga sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach yaitu Pak Khalid, sehingga Pak Khalid bisa menemukan solusi dari permasalahannya, dan juga coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Pertanyaan yang terakhir ini Pak Wisnu sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa sih yang lagi ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching barusan dilakukan agar coachingnya lebih baik lagi? Oke. Kompetensi yang ingin saya kembangkan atau lakukan yaitu dengan cara memahami lagi proses alur tirtanya Pak, sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi dan dapat menyelesaikan atau memberikan solusi atau memberikan bimbingan kepada coach yang melakukan coaching dengan saya Pak. Oke, ini berarti
observer dari saya. Cukup sekian Pak Wisnu. Ya. Semoga bermanfaat latihan coachingnya. Semoga menjadi coach yang handal di kemudian hari. Terima kasih Terima Pak kasih. Wisnu. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata.